Ya, selamat datang. Hari ini testing untuk sistem pengisian dari PLN untuk pesanan Pak Rohman melalui Shopee dengan kapasitas inverter 3000 watt murni, kemudian varian MPPT single, yang satunya diganti dengan sistem PLN charging. Supaya untuk menurut keterangan beliau, supaya baterainya tidak turun karena panel surya di rumah belum settle, jadi belum dipasang dengan sempurna. Mau unitnya dulu untuk simulasi dengan kapasitas charger 250 sampai dengan 500 watt, bisa di-adjust lewat menu. Untuk sistem chargernya ini trafo PLN AC 220, keluar 110 volt, di DC kan masuk MPPT untuk mengisi baterai. MPPT juga bisa digunakan input dari panel surya. Nanti panel suryanya tegangannya di atas dari tegangan charging baterai. Kemudian untuk sistem settingnya, kita masuk setelan menu charger nomor 11. Nah, ini sistem charger PLN-nya boleh mengisi di bawah baterai 49,5 nanti. Jadi trafonya ini boleh hidup di bawah tegangan 49,5. Kemudian akan off di tegangan 51,5. Jadi trafonya ini nanti di switch off oleh inverter kalau tegangan baterai sudah di atas 51,5. Karena ada pengisian dari panel surya naik, tegangan baterai naik, maka charger PLN dilepaskan. Itu untuk sistem switch trafonya. Trafonya bisa di switch lewat ini. Kemudian untuk charging cut floatnya, PLN-nya ini diatur lewat display MPPT. Kita masuk. Ini sudah disetting 51 untuk simulasi, baterai cut 51. Jadi standby di 51 terus. Floatnya sama, kalau baterai LiPo 4 floatnya dibuat sama dengan cut. Terus kenapa ini ada 51,5? Ada spare, jadi relay trafo charger tetap mengisi, tapi tidak dinonaktifkan oleh inverter, jadi masih ada spare 0,5. Di atas 51 trafo PLN-nya diputus. Opsional, ini ada tambahan untuk proteksi. Trafo charger dia masuk MPPT, pengisian diatur oleh MPPT untuk sistem cut dan floatnya. Jadi yang tidak on off untuk switch chargernya tidak konvensional, tapi tetap seperti panel surya. Terus tadi udah, kita running aja langsung. Ya, kita tunggu frekuensi stabil. Nanti ini berkedip untuk charger PLN-nya. Sekarang belum mengisi, belum ada input charging karena tegangan baterai masih cukup di 51,2. Tadi settingnya 49,5, akan saya turunkan dulu. Ya, sekarang udah aktif charging. Kita lihat tegangan masuk, tegangan trafonya 150 karena sudah di DC kan. Nanti ini terlimit di 500 watt, tergantung setting. Kita lihat untuk arus pengisiannya. Ya, ini arusnya 2 ampere. 2 ampere, kita naikkan arus pengisian melalui menu. Arusnya ada di nomor terakhir. Nah, kita naikkan sampai 3 misalkan.
Kita tunggu. Ya, ini level 3 nya 6 ampere. 6 ampere. Kemudian nanti 51 dia tetap float di 51. Kemudian saat 51 PV input masuk, siang pagi hari tegangan baterai naik lagi 52. Di sini untuk perpindahan ATS-nya ada di 52. Kita lihat 52. Nah, ini ATS-nya berpindah ke inverter di 52. Jadi saat 52 tegangan baterai cukup, maka inverter menyuplai beban ke rumah. Terus kapan dia berpindah ke PLN lagi untuk ATS-nya? Ada di inverter off. Ini kembali ke PLN, dia 49. Tegangan 49 kembali ke PLN, dia mendeteksi tegangan 52 kembali ke inverter. Kita perjelas dengan gambar. Jadi di sini sudah saya gambar. Jadi di sini ada tegangan baterai, di sini waktu pengisian. Kita mulai dari titik ini, PLN mengisi malam hari mengisi sampai dengan 51. Kebetulan udah full ini malam 51. Tapi belum juga berpindah ke inverter. Menunggu pagi hari pada titik ini diisi oleh panel surya, naik 52 karena sudah disetting 52. Nah, titik ini ATS berpindah ke inverter. Ini settingan untuk inverter on, kembali ke inverter. Kemudian settingan kembali ke PLN ada 49 tadi. Kemudian 51-nya ini yang dia charger stop chargingnya, atau di sini. Kemudian yang 49,5 ini boleh mengisi, di bawah 49 ini boleh mengisi. Jadi kurvannya begini singkatnya. Kondisi PLN, ATS ke PLN sambil mengisi full di 51. Kemudian panel surya mengisi, masuk 52, berpindah ke inverter. Terus kapan terjadi dua input PLN dan PLTS sambil mengisi bareng, itu ada di jarak 49,5 sampai dengan 51. Jadi 51 ke bawah ini PLTS solar panel mengisi juga, PLN juga mengisi. Tapi ketika cuaca terik di atas 51, panel surya cukup untuk mengisi sendiri, maka charger dilepaskan pada titik 51 ini. Untuk MCB panel surya bisa di off, dan MCB charger trafo juga bisa di off. Kita coba off manual. Nah, ini terdeteksi tegangan charger trafo, kita off kan, hilang. Nah, kita lihat wiringnya seperti apa. Jadi ini terhubung merah, kabel merah ke input trafo 220. Input trafonya juga terhubung ke inverter. Kita balik inverternya. Ya, ini bagian samping. Switch trafo chargernya ini jadi di switch oleh relay inverter. Kemudian ini MCB untuk AC input PLN dan MCB untuk output inverter. Kemudian ini terminal baterai.
MCP baterai belum ditulis. Nah, ini juga belum ditulis. Stikernya ini untuk PLN input, ini untuk output menuju ke beban rumah. Ini panel surya, baterai positif, baterai negatif. Untuk fan kipas ini kalau malam dia tidak muter, bisa disetting karena cukup efisien, tidak panas, jadi kipasnya dia bisa di off kan, menunggu saat temperatur naik saja, atau bisa di standby on untuk selalu hidup jika dipasang pada ruangan yang panas. Oke, sekian dulu. Besok kita masuk untuk tes load-nya. Terima kasih.